Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali buat murid-murid nih semua secara virtual ya. Di sini Miss akan menjelaskan materi kita ya tentang produk kerajinan fungsi hias. Oke, kalian bisa dengarkan dan simak video ini. Thank you. Oke, seperti yang Miss bilang tadi, ini adalah materi kita tentang produk kerajinan fungsi hias. Sebenarnya materi ini masih bercerita tentang kerajinan fungsi hias itu sendiri, tapi kita akan fokus untuk melihat produk apa sih sebenarnya yang akan kita buat. Nah, sebenarnya berdasarkan buku kalian di revisi 2018, kalian itu akan belajar 5 produk kerajinan. Tapi kan supaya lebih efisien ya dan hemat waktu, tidak mungkin kelimanya ini kita buat. Kita hanya mencoba untuk memilih nantinya satu produk yang harus kalian buat. Produk itu yang pertama adalah hiasan janur, yang kedua adalah hiasan lukis kaca, yang ketiga adalah hiasan tenun serat, yang keempat adalah hiasan sulam, dan yang kelima adalah hiasan logam. Nah, kita lihat ya. Oke, yang pertama hiasan janur. Tentu setiap orang itu sudah mengetahui bagaimana janur, apa itu janur, terbuat dari apa janur. Nah, kalau dari pengertian janur itu sendiri ya, sebenarnya janur ini berasal dari bahasa Jawa ya. Janur itu adalah daun muda ya dari jenis palma yang besar, terutama palmanya adalah kelapa, enau, dan rumbia. Nah, biasanya orang yang menggunakan janur itu biasanya dipakai oleh bangsa kita sendiri. Untuk apa? Contoh dari adat-adat ya, secara besar seperti yang kita lihat ketika ada acara pesta. Nah, untuk melakukan acara adat dalam suatu budaya yang ada di Indonesia, kebanyakan budaya itu adalah menggunakan janur. Untuk apa? Untuk penunjang acara adat itu sendiri. Selain itu, janur juga bisa digunakan untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari. Contohnya membuat ketupat, ya kan? Itu kan pemenuhan hidup sehari-hari, bisa menggunakan janur. Nah, untuk membuat hiasan janur itu sendiri ada beberapa alat dan bahan. Di sini saya berikan gambar ya. Di sini ada pisau, cutter, benang, kemudian stapler atau hektar. Ini adalah alat yang digunakan ketika kita ingin membuat hiasan janur. Nah, untuk bahan-bahan itu sendiri ini ada bambu, janur, oke, atau daun muda dari kelapa, lidi, dan pewarna. Bisa kita gunakan pewarna ya supaya menjadi lebih menarik lagi hiasan dari janur yang kita buat. Nah, bagaimana cara membuatnya? Oke, di sini cara membuat yang simple saja. Dan ini contoh yang simple, hasil akhirnya seperti ini. Dan ini adalah contoh yang sudah dicoba untuk dimodifikasi. Oke, kita lihat yang pertama ini ya. Ini saya sudah jabarkan di sini. Ambil sebatang janur dan dibelah. Jadi satu batang itu kamu belah. Kemudian lilitkan daun yang di sebelah kanan. Kan ada tengahnya bagian lidi, kanan dengan kiri. Yang kanan itu kamu lilitkan. Kemudian tarik janur hingga kencang, ditarik dari lilitan tadi. Dan yang keempat, lilitkan daun sebelah kiri. Lilitkan ke belakang sebelah kiri. Buat 5-6 kali lilitan menjadi seperti ini. Seperti ini. Lalu anyam bagian bawah ke belakang. Balik janur buat anyaman ke atas, lalu buatkan kaki dari sisa jamur. Nah, ini jadinya seperti ini, seperti layaknya itu adalah simbol dari animals atau binatang. Kalau yang 3 gambar di bawah ini adalah contoh yang telah dimodifikasi dengan memberikan pewarnaan, oke, dan memberi sentuhan-sentuhan etnik tersendiri. Ini yang simpelnya untuk kajian belajar dan ini untuk yang modifikasinya. Yang pertama adalah hiasan janur. Kemudian yang kedua adalah hiasan lukis kaca. Nah, jika kita bercerita tentang hiasan lukis kaca, tentu semua orang sudah tahu namanya melukis, berarti itu harus memiliki seni ya dari tangan yang dipunya oleh pengrajin. Nah, jenis lukis kaca itu sendiri itu tentu saja medianya adalah menggunakan kaca, namanya juga sudah lukis kaca ya.
Jadi biasanya gaya lukisan ini itu sering dibuat orang sebagai dekoratif. Kenapa dekoratif? Karena dia memberikan elemen-elemen ornamen yang begitu bagus untuk dilihat dan dipandang ya. Kemudian biasanya lukis kaca ini juga menggunakan pewarnaan. Jadi pewarnaan itu biasanya dia cenderungnya adalah transparan. Kenapa? Karena dia fungsinya adalah sebagai penghias ruangan dan supaya tidak tembus pandang. Di sini ada beberapa alat dan ada beberapa bahan. Alatnya yang pertama ini pena. Nah, ini untuk yang melukis kaca, ini alatnya namanya pena. Kemudian ini adalah motifnya. Ya, sebenarnya motif ini tergantung selera kamu. Yang ketiga adalah cutter. Kemudian yang keempat adalah kuas untuk melukis itu sendiri. Lalu bahannya ada kaca transparan, ada lap, ada pengencer, ya, kemudian ada cat kayu. Nah, kita lihat hal yang pertama yang harus kamu lakukan adalah kamu buat polanya dulu ya. Buat gambar sebagai pola. Nah, pola inilah yang akan kamu gunakan untuk hiasan lukisan kamu dengan media kaca. Yang kedua, setelah kamu telah membuat pola, lalu kamu tebalkan dengan spidol. Lalu gambar ditaruh di bawah kaca dan ditebalkan dengan pena. Jadi seperti kamu menjiplak. Polanya itu kamu letak di bawah, atasnya adalah kaca. Lalu kamu tebalkan dengan pena yang tadi. Oke, model pena tinta ketika seperti zaman dahulu kala itu. Lalu yang keempat, beri warna pada gambar dengan cat. Jadi kamu sifatnya adalah mengecat ya, menggunakan kuas. Kemudian yang kelima, menutup seluruh permukaan kaca dengan cat. Jadi semuanya dicat ya, sesuai dengan pola yang telah kalian desain sebelumnya. Dan yang keenam adalah lukisan kaca selesai dan dapat dibingkai. Jadi ya, itu adalah proses pembuatan hiasan kaca. Yang ketiga adalah hiasan tenun serat. Nah, kalau tenun serat itu sendiri, ini juga ada hubungannya dengan adat. Biasanya orang yang kita lihat untuk sering menenun ini berasal dari daerah ya, apalagi yang dia sudah lumayan berumur. Ini masih banyak sekali menjadi seorang penenun ya, sebagai pekerjaan dan mata pencahariannya. Nah, kita lihat untuk menenun itu sendiri itu biasanya alat yang digunakan namanya adalah gedongan. Gedongan itu adalah alat tenun bukan mesin. Jadi dia dibuat secara manual yang biasanya dia menggunakan kayu dengan bantuan kayu dengan benang. Oke, biasanya tenunan itu sendiri itu biasanya mengikuti kebiasaan ya. Kebiasaan atau adat etnik dari daerah masing-masing. Nah, untuk membuat hiasan tenun serat itu sendiri, itu ada alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama alatnya ini adalah medianya ya, ini bantuannya meja tenun. Kemudian, nah ini benang ya. Oke, kemudian ini benang yang sering kita jumpai, benang wol. Ini juga benang, oke. Ini sebagai bahannya. Jadi jenis benangnya ini yang membuat perbedaan supaya menjadi lebih menarik. Benang wol yang tebal atau yang tipis gitu. Oke, lanjut. Kemudian proses pembuatannya. Nah, tadi saya katakan yang ini namanya lungsi ya. Lungsi itu seperti meja tenun yang digunakan untuk menenun. Oke, itu namanya lungsi. Pasang benang lungsi pada pemidangan. Nah, ini. Oke, lungsi ini pemidangannya. Jadi sebagai medianya, meja ini benang-benangnya ini pada lungsi. Oke. Masukkan benang pakan pada lungsi, masukkan satu persatu. Terus ganti warna pakan sesuai motif yang diinginkan. Jadi sebenarnya di sini adalah kamu mencoba untuk membuat motif tanpa harus menggambarnya terlebih dahulu. Jadi sangat-sangat diperlukan seni yang tinggi untuk membuat ini. Jika ingin menggunakan teknik rumbai, caranya demikian. Nah, ini kalau teknik rumbai dia seperti dililit ya. Hiasan tenun serat hasil jadi setelah dilepas dari pemidangan. Nah, ini kalau sudah dilepas, lalu hiasan tenun serat bentuk lain. Nah, ini. Oke, itu adalah salah satu proses yang simple. Oke.
untuk membuat hiasan tenun sah. Oke, lanjut adalah hiasan sulam. Nah, siapa sih yang tidak tahu apa itu sulam? Saya yakin semua anak-anak semua tahu apa itu sulam. Ya, dari zaman dulu itu sudah pastinya pernah menyulam. Hiasan sulam itu sendiri semua udah tahu. Namanya menyulam berarti kita membuat seni di atas permukaan kain dengan bantuan jarum dengan benang, tentu saja seperti itu. Nah, untuk sulaman itu sendiri itu ada beberapa jenis tusukan dasar ya. Di sini ada buat gambar. Tusukan jelujur ini yang model lurus, jelujur atas bawah lurus. Oke, ini yang pertama. Tusuk tikam jejak seperti itu juga. Oke. Tusuk silang. Ini yang paling sering dibuat oleh anak-anak sekolah ketika disuruh oleh sang guru untuk menyulam, pasti banyaknya membuat tusuk silang. Tusuk flanel. Oke. Tusuk feston. Tusuk rantai. Dia seperti rantai nanti bulat dimasukkan beriringan, buat dimasukkan beriringan. Tusuk melekat benang. Oke, melekat benang. Jadi benang itu sudah diluruskan baru dilekat-lekatkan lagi, tusuk lagi. Tusuk batang. Kalau batang berarti yang lurus aja modelnya. Itu adalah jenis-jenis tusuk dasar ya dari media sulam. Nah, untuk melihat hasil akhir dari sulaman itu dibedakan oleh 3. Satu, sulam dasar, di mana sulam dasar itu hasil sulamannya itu rata sama permukaan kain. Yang kedua, sulam terawang. Kalau terawang berarti seperti adanya lubang-lubang yang menerawang. Yang ketiga, sulam timbul. Kalau sulam timbul berarti ada tekstur atau motif ataupun pola yang kalian buat itu akan timbul di permukaan kain yang disulam. Itu adalah sulam timbul. Jadi berdasarkan akhirnya itu ada 3 ya. Next, ini ada sulam kepala peniti. Nah, kalau sulam kepala peniti ini layaknya seperti menyerupai kepala jarum pentul ya, yang berukuran kecil. Jadi biasanya ini di Sumatera Barat, jarum pentul itu tanpa kepala itu dinamakan kepala peniti. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Jadi ya seperti kepala peniti muncul seperti itu. Kemudian sulam bayang. Kalau sulam bayang ini teknik penempatan kain itu tertindih. Ya, jadi ada kain yang di bagian dalam, oke. Ada juga yang dia di bagian luar. Ya, sebagai bahan dasar itu bagian dalam. Kemudian di bagian dasar kain atau di atasnya. Jadi dia seperti tumpang tindih modelnya. Nah, ini model sulam bayang. Jadi dia berbayang. Next, sulam renda bangku. Sulam renda bangku ini fungsi seperti taplak atau enda baju. Biasanya sulam ini di atas bangku kecil berukuran bulat, kemudian dibuatlah sulaman renda bangku. Oke, jadi cara membuatnya itu di atas bangku kecil yang ukurannya bulat. Kemudian ada sulam pita. Nah, ini gampang sulam pita. Sulam pita ini kalian menggunakan pita yang ada ukuran besar, ada ukuran kecil, itu dimasukkan ke jarum sulam seperti biasa. Seperti ini. Nanti ini model motifnya itu motif timbul, karena pita itu kan dia tebal, tidak seperti benang-benang wol yang tipis. Jadi nanti dia memiliki tekstur timbul, dia kesannya timbul, itu dia. Jadi gambarnya seperti ini. Pita-pita seperti ada yang di jilbab kalian itu ya, ukurannya 1 cm gitu. Next adalah hiasan logam. Nah, hiasan logam itu sendiri ini biasanya sering kita lihat ya, seperti ada di kalung, di cincin, biasanya ada gambar motif ya, tema. Nah, itu pasti memiliki kesamaan dengan relief lain atau adanya seni ukir pada produk tersebut. Nah, orang biasanya membuat hiasan logam itu sendiri biasanya untuk logo, untuk lampu hias, furniture atau souvenirs misalnya seperti itu. Jadi fungsinya hiasan logam ini pastinya adalah untuk menghias
ya menghias atau memperindah suatu ruangan. Jadi bukan hanya untuk bahan pakai, untuk peralatan rumah tangga, untuk peralatan diri kita, bukan, tetapi juga bisa digunakan untuk memperindah ruangan. Nah, alat yang digunakan ini, oke. Ini alatnya ada lempengan besi yang sudah tidak terpakai, ada gunting, ada patri. Oke, kemudian bahannya ini ada logam atau perak ataupun emas. Nah, ada logam, ada perak, ada emas. Ini bahan yang bisa digunakan ya. Kita lihat di proses pembuatannya. Proses pembuatannya tentu saja ketika kalian ingin menghias suatu benda, kalian harus tahu pola atau desain yang ingin dibuat. Jadi pastikan kalian telah membuat desainnya. Setelah buat desainnya, lalu kalian mencoba harus menyusun benang perak sesuai dengan desainnya. Lalu dilakukan pengeleman di perak ya, dengan bumbu perak, lalu dipatri. Nah, ini kalau patri ini harus hati-hati karena mempatrinya itu tidak bisa dengan hanya pakai lem, tidak. Dia harus dilebur pakai api. Kemudian desain ukuran besar itu harus ditempa. Kalau dia besar dia harus ditempa, kalau nggak bisa. Lalu perak yang sudah jadi itu dicuci dengan lerak, jadi dia biar nampak berkilau, biar nampak indah. Itu adalah proses pembuatan dari hiasan logam. Nah, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kita telah mengetahui beberapa jenis produk yang bisa kita buat berdasarkan hiasan. Yang pertama tadi hiasan janur, kedua hiasan lukis kaca, ketiga tenun serat, 4 sulam, dan 5 logam. Akhir kata, Miss ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton ya. Jangan lupa di subscribe dan like video ini untuk melihat setiap publishan yang Miss buat di YouTube ini. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang. Dan untuk minggu depan kita akan membuat satu produk yang berkaitan dengan produk kerajinan fungsi hias itu sendiri. Oke, sampai jumpa di lain pertemuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.